Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Bizek di channel saya Bizek 099. Nah, oke, jadi di video kali ini Bizek kembali di garasinya PS Gupili lagi. Kali ini Bizek akan mereview bis yang sangat istimewa, sangat spesial, rare item pokoknya mah, dan hanya ada satu di Indonesia, cuman Gupili yang punya. Mungkin kalian udah tahu bisnya apa. Ini dia. Kali ini Bizek bakal nge-review BS Gupili dengan nomor lambung BG24 atau dengan julukan apa ya, lupa lagi Bizek julukannya. Pokoknya bis ini menggunakan sasis bis paling langka yang ada di Indonesia. Hanya ada satu, yaitu sasis Inobus D340. Penasaran video review lengkapnya? Ikutin terus videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampang atau tampilan depan dari BS Gupili dengan sasis Inobus D340. Ini look pertama yang bisa lihat, ini ganteng banget teman-teman, dan tinggi. Bis ini tinggi banget teman-teman. Dia pakai bodi Legacy SR3 panorama ya ini ya kalau single glass. Tapi dia belum yang ultimate teman-teman. Jadi belum ada lekukan bodi di sini ya tuh. Kalau yang ultimate kan dia ada lekukannya. Ini ya bagian depan dari SR3. Ini tapi SR3 yang standar teman-teman ya. Lampunya kayak gini, dia sudah full LED tentunya. Ada lampu sennya, lampu sen dan juga lampu DRL. Dia punya lampu utama 2 dengan lampu proyektor LED teman-teman, kayak gini. Begitu, dan ada lampu titik-titik seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi dia ada lampu fog lamp dan ada lampu DRL-nya, titik-titik seperti ini. Begitu teman-teman. Ini dia tuh punya akun IG, cuman bisa lupa lagi namanya apa gitu. Yang bagian depannya kayak gini ya. Dan di sini di SR3, jadi kita kan pasti bakal lihat ini ya, benjolan seperti ini. Ini buat ngeturunin ban serep. Begitu, ban serepnya. Ini plat nomornya E7591VC. Nah, ini untuk BG24 ini bisa lupa lagi julukannya apa. Dia dipasang strobo ya, ada 3 tumpuk seperti ini gitu, dan ada yang pendeknya seperti ini. Dan ini spionnya spion SR3 yang dipakai juga di Avante yang baru kalau nggak salah nih, kayak gini teman-teman. Spionnya kayak gitu. Nah, itu spionnya, dia punya 2 cermin ya. Dan ini untuk pintu depannya pakai sliding ya teman-teman, dengan ada stiker Bismania Community sama BMC Semakin Bijak. Dan bis ini teman-teman yang ikut Jamnas, Jambore Nasional Ciayu Majakuning. Ini bisnya ya tuh, ada stikernya. Asik, keren pokoknya mah. Dan ini bisnya ini tinggi loh teman-teman, lihat. Ini fitmentnya tinggi banget. Dan di atas roda depannya ada bagasi yang bisa disimpan buat kru, buat nyimpan tool, perkakat dan lain sebagainya. Bannya dia pakai ban Joyal 11R22 setengah ya. Dan velgnya dia sudah pakai velg Ragnar aluminium, dan remnya dia pakai cakram teman-teman. Kelihatan nggak sih, itu ada piringan cakramnya tuh, agak gelap ya, nggak kelihatan kayaknya, tapi ini udah pakai cakram teman-teman, 10 baud gitu. Kemudian di sini ada tangki BBM-nya. Ini tangki BBM-nya nih, sebelah sini. Mana sih? Nggak kelihatan. Nah, itu dia tuh tangki BBM-nya. Ah, tuh. Tangki BBM di sini. Bagasinya dia ada 2 kalau sebelah kiri sini. Yang ini kayak gini, bagasi utamanya yang kayak gini. Kayak gini nih bukaannya. Kemudian ada pegangan juga di sebelah sini itu. Dan ini ada bagasi yang kecilnya lagi. Pintu tengah ya, karena dia tronton ya teman-teman. Inobus D340. Cuman yang agak ganjal menurut Bizek tentang Inobusnya BS Gupili, sebenarnya tenaga untuk tronton itu cukup kecil teman-teman. Dimana tronton lain seperti kita ambil dari pabrikan Mercedes-Benz dengan hadirnya 2445 yang baru, itu dia kan tenaganya 450 ya. Ataupun yang OC 500 RF-nya dia tenaganya 420 HP. Cuman ini 340 HP untuk yang Inobus. Jadi sebenarnya ini sasis tronton dengan tenaga terkecil. Bukan terkecil ya, yang cukup kecil. Karena Bizek juga tahu ada sasis dari Goldrag ya, Golden Dragon, yang dimiliki sama PO Chandra dari Sumatera Utara. Tenaganya sekitar 300-an juga kalau nggak salah.
Jadi sama-sama ini kecil juga tenaganya buat tronton. Jadi sebenarnya dia head to headnya sama sasis yang sekelas kayak Mercy Osor atau Scania K360iB. Dan ini untuk kaki-kakinya ya, di kaki-kakinya dia sudah pakai banana swing arm gini. Jadi ada 2 balon suspensi di sininya tuh. Jadi ini untuk kestabilannya aman. Nah, kalau buat ban belakang ini dia pakai ring dop. Ya ini pakai dop yang warna chrome, ada logo Laksananya. Gitu teman-teman. Ban tengahnya dia pakai GT radial. Untuk yang ban belakangnya dia pakai GT radial juga. Ini kayak gini ya, suspensinya tuh gede banget, tapi ada stiker. Bukan stiker, ada tulisan Volvo. Nah ini Inobus D340. Keren banget ini Vizek. Asli nih, sangat menantikan sekali review bus ini. Ini ada bagasi juga, gak tahu nih kayaknya tempat aki ya teman-teman. Dan di sini kosong, nggak ada apa-apa. Itu ada filter apa tuh? Ada tulisan Yuchai atau Wichai itu, Yuchai kayaknya. Nah ini bagian belakang dari SR3 panorama XHD ini kayaknya dihitungnya ya, karena dia tinggi ininya. Kayak gini belakangnya tuh, tinggi banget teman-teman, asli. Di ciri ini ada lampu sayap Garuda, ciri khas dari bodi SR3. Ada ini seperti ini, lampu Garuda. Kemudian ada kisi-kisi mesinnya seperti ini, cukup kecil ya untuk SR3 yang ini. Kemudian di sisi sininya dia ada juga ya ventilasinya tuh, cuman emang cukup kecil. Ini BD 10B25 21473. Nah, nggak tahu apa artinya ya. Nah di sini ada nomor teleponnya dan ada nomor lambung atau nomor pintunya BG24. Untuk lampunya, lampu dari SR3 ini sudah full LED teman-teman. Yang ini adalah lampu sen, ini lampu rem, ini lampu mundur, sama ini masih lampu sen juga teman-teman. Sampai sini nih lampu sennya. Kalau yang SR3 Neo series itu dia lampu yang ininya kalau nggak salah dia udah full lampu sen ya teman-teman. Jadi yang ini bukan lampu rem lagi, tapi ini masih jadi lampu sen juga. Ini lampu mundurnya di sini. Ini masih lampu sen sampai sini juga. Ini masih lampu remnya gitu. Dan di sebelah kanan ini kita bisa lihat si apa nih? Aduh nggak tahu ini apa nih, kayak apa sih ini, radiator, bukan radiator, air filternya lah gitu. Dan coba lihat tuh, lihat dalamnya. Mesinnya warnanya merah ya teman-teman. Jadi kalau Volvo warnanya hijau, Inobus ini warnanya merah. Karena Inobus ini adalah bukan, mesinnya tuh pakai apa ya kalau nggak salah ya. Mesinnya tuh pakai mesin Dosan. Jadi Dosan itu adalah mesin yang dipakai buat alat berat teman-teman. Begitu. Sekarang kita coba masuk ke dalam interiornya. Vizek sudah punya izin masuk ke dalam. Kita akan review dalaman bisnya kayak gimana. Gas. Kita langsungin aja lah satu video ya, biar enggak ini kayak ini. Pintu depannya model sliding, buka ke samping seperti ini. Oke. Sip. Kita dianjurkan pakai sandal ya. Udah deh, yuk kita pakai sandalnya. Oke, kita simpan kantong dulu. Simpan tasnya dulu di sini. Oke, teman-teman, jadi ini bagian masuk kita pas kita masuk kita dihadapi dengan 2 bangku. Ini bangku buat kondektur sama bangku TL. Tour leadernya seperti ini. Ada 2 ya, seperti ini tuh, bisa diturunin. Nah, dengan ada armrest di sininya. Tuh. Kayak gini teman-teman. Bisa dilipat lagi ke sini. Ada subwoofer di sini di bawah kursinya begitu. Dan untuk pas kita masuk kita dihadirkan pegangan tangan atau armrest. Bukan armrest, ya pegangan tangan lah pokoknya ini ya. Tuh, pegangan tangan ini empuk ya bahannya, dilapisin kayak kulit gitu. Dan ini bagian dari dashboardnya. Dashboardnya Laksana. Atasnya dia sudah dilapisin kulit ya teman-teman, empuk bahannya. Nah, ada board panel di sini. Ini ada bagian sikring, banyak modul teman-teman, gila. Banyak modul. Ini ada pengaturan head unit, ada lampu-lampu kabin, TV, ABS, udah ABS-nya ya, ada engine, nggak tahu ini ada headlamp leveling ini, sama ada lampu lega light-nya teman-teman. Kalau yang SR3 yang Neo kalau nggak salah lega light-nya udah nggak dapet. Dan ini yang paling Vizek, wah ini pokoknya paling the best lah. Setirnya, setir dari Inobus ini mengingatkan Vizek dengan Golden Dragon.
Golden Dragon yang punyanya Chandra ya teman-teman. Persis kayak gini si setirnya, cuman bedanya ini dia pakai logo Laksana teman-teman. Keren banget. Oke, kita coba duduk di bangkunya ya. Bangkunya sendiri dia seperti ini. Ada air suspensionnya, jadi bangkunya bisa naik turun. Oh, ini ada suspensinya tuh kan, dia empuk. Jadi kalau jalan yang nggak rata dia bisa naik turun kursinya. Asik. Kita coba duduk di sini. Oke. Aduh. Nah. Oke, teman-teman, jadi ini adalah tampilan kemudi dari Innobus D340 Max seperti ini ya. Setirnya dia ini ternyata cukup besar juga ya, teman-teman. Di sini ada lampu tombol klakson, tombol klakson di sini. Dan di sini sebelah kiri di sini ada saklar untuk lampu, untuk headlamp, ada lampu sennya juga. Di sini untuk lampu wiper, dan di sini juga masih ada tombol ini untuk transmisi. Transmisinya dia kalau nggak salah pakai apa ya, ZF Ecolife gitu ya, kalau yang kayak gini tuh kayaknya ZF Ecolife ya ini ya. Kalau salah mungkin bisa komen aja kalian lah gitu. Di sini ada handbrake-nya seperti ini. Di sininya ada kaca sliding untuk sopirnya tuh kayak gini nih, yang masih konvensional ya. Kalau yang ultimate dia udah pakai power window teman-teman. Dan di sini untuk bukaan ini ya, bukaan pintu sopirnya masih hidup ya teman-teman kayak gini. Dan di sini ada gantungan-gantungannya tuh, VIP room. Asik. Kita coba pindah lagi ke dalam, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Di sini pakai AC dari Denso. Dan di sini ada cargo net untuk nyimpan barang gitu. Oke. Dan seperti inilah penampilan dari kabin penumpang. Kabin penumpang dari BS Gupili Innobus. Total seatnya kalau nggak salah Bizek itu ada 50 atau berapa ya? Kalau nggak salah 50, nanti kita coba hitung lah ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22. Ada 22 bangku di sebelah kiri. Kemudian di sini ada yang ini 2 berarti 24 sama 26. 26 tambah 22. Ada 40 berarti ini ya. Ada 40 kursian teman-teman. 40 atau 50 lah bener berarti. Basic agak kurang. Tapi kita balik lagi ke depan. Kita tadi masih ngitung bangku salah. Kita harusnya dari depan dulu teman-teman. Tampilan depannya kayak gimana. Waduh. Nah. Oke teman-teman, jadi ini bagian layout dashboard dari kabin penumpang kayak gini, simpel ya, dashboardnya nggak ada apa-apa gitu. Dan untuk seatnya sendiri, ini seatnya besar teman-teman. Dia pakai seat 22 yang ini nggak tahu nih buatan Versa atau Aldila atau Rimba Kencana, nggak ada emboss bordirannya juga ya teman-teman. Nggak tahu juga nih dari mana buatannya. Kita coba duduk dulu di bangku yang 1 dan 2 kayak gini. Ini bangkunya empuk teman-teman, demi Allah. Dan ini untuk bagian kedepannya dari Innobus. Wah, ini panas banget teman-teman. Karena dia single glass ya, dia SR3 panorama, jadi enak teman-teman buat lihat ke depannya tuh. Jadi kalau kita lihat ke depan seperti ini bisa sejajarin sama mata. Masih enak untuk ke depannya. Kita coba lihat ke sebelah kanan. Masih enak, kayak sampai sebelah sini nih masih enak ya, dia nggak ada selendang yang menghalangi. Ke sebelah kiri dia masih enak teman-teman. Wih, sip lah pokoknya. Memang kalau single glass ini aman. Kemudian untuk fasilitasnya ada apa aja? Yang pertama, kalian bakal mendapatkan armrest tetap. Ini armrestnya tetap bener teman-teman. Dan ini dia dilapisin motif kayak karbon. Jadi kayak sporty dan racing banget. Di sini dia ada tempat ini buat nyimpen botol minum, enggak ya kayaknya, enggak recommended. Dan untuk posisi duduknya kayak gimana? Kita ganti kameranya ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah posisi duduk dari bangku yang dipesan BS Gupili. Yang dimana bangku ini dia ada terpasang di 2 bis ya teman-teman. Yang pertama ada di Innobus yang ini, sama yang Volvo, yaitu Expensive Blue teman-teman. Itu bisa juga ngincar salah satu unitnya yang itu ya. Cuman sekarang Expensive Blue-nya nggak jalan. Bukan nggak jalan sih. Nggak tahu diparkir di mana dia. Oke. Kesan pertama yang bisa rasakan itu adalah kursinya enak banget. Kursinya dia empuk, bagian pantatnya ini enak empuk banget teman-teman.
Kemudian untuk kepalanya, untuk Bizek yang tingginya 171 ini masih lumayan enak teman-teman, meskipun emang nggak terlalu kesangga ya teman-teman untuk kepalanya ini begitu. Kemudian karena dia juga punya armrest tetap teman-teman yang kayak gini, jadi enak buat perjalanan jauh. Kemudian untuk recliningnya kayak gimana? Untuk tombolnya sendiri, tombolnya dia beda ya. Kalau biasanya kita review bis metro pada umumnya itu atau bis yang lainnya lah ya, tombol recline-nya kan biasanya ada di sebelah sini atau enggak di sebelah sisi sini. Tapi sekarang kalau yang di bangkunya BS, sekarang dia tombolnya ada di sini. Nah, yang ini nih tuh, cara rebahinnya kita tarik tuasnya kayak gini, terus kita dorong ke belakang. Nah, kayak gini teman-teman, dan sip. Ini adalah posisi rebah maksimal dari bangkunya. Ini bangkunya asli enak banget teman-teman. Waduh, ini sip lah pokoknya, mantep. Enak teman-teman buat pakai jalan jauh. Posisi rebahnya atau bukan, posisi defaultnya juga dia enak teman-teman, nggak terlalu tegak-tegak amat. Jadi tanpa direbahkan juga, ini juga udah enak sebenarnya. Tuh, ini posisi default ya, enak teman-teman, nggak harus direbahin dikit-dikit lagi. Ini udah enak sebenarnya. Mantep lah pokoknya. Asli Bizek senang banget bisa nge-review salah satu unit langka yang ada di Indonesia satu ini. Kemudian di setiap bangkunya juga ada terdapat seat belt 2 titik, yang dimana nih adalah fitur safety yang sangat bagus sekali teman-teman ya, yang ada di bis teman-teman. Untuk fasilitas lainnya ada apa aja, kita ganti kameranya lagi. Ini ya tadi di depan kita kan ada TV, kemudian di sebelahnya lagi ini ada jam. Ada jam, jadi yang Etok SR3 panorama ini kalau nggak salah jamnya ada di sebelah kiri. Begitu teman-teman, dan ini TV-nya gede banget ya, pakai Samsung. Dan ini untuk lover AC-nya, lover AC SR3 series. Kayak gini ya, modelnya kayak trapesium gini teman-teman tuh. Trapesium, ini kayak gini nih, bisa digeser-geser. Tadi arah-arahin begini tuh, geser-geser ini. Pokoknya ada lampu baca, ini nggak tahu nih yang kopi ini nggak tahu apa, ini ada colokan USB-A dan USB-C. Ini USB-A, ini USB-C, nah kebalik gitu. Dan di depan kita ini ada cup holder 2 buah. Sama di sini juga ada cup holder. Untuk kakinya kayak gimana? Ini kakinya kayak gini. Untuk Bizek yang tingginya 171, ini ya hampir mentok lah ini. Tapi masih jauh. Cuman ya ini emang kita nggak bisa rebah lagi. Tuh. Untuk kakinya nih, kakinya hampir gak gantung ya. Ini kita emang sih udah hampir gak gantung ya ini. Ada 2 jari lah ini. Tapi ini enak teman-teman, udah lumayan kesangga untuk kakinya. Kalau di bangku sebelahnya lagi, kita coba duduk lagi di sini. Ini lebih lega teman-teman. Tuh. Ya lebih lega lagi tuh. Cuman emang kalau mau selonjoran nggak bisa, kita mentok kaki kanannya. Kalau kaki kirinya dia bisa los begitu. Wah, ini panas. Gak apa-apa lah teman-teman. Ini bis yang inceran. Dan ini untuk bagian gangway-nya ini cukup sempit juga lah kalau bisa bilang, meskipun Bizek badannya kecil. Ini cukup sempit teman-teman, karena bangkunya dibesar teman-teman, asli. Kemudian di setiap ininya ada bagasi yang model pesawat. Ini gimana bukanya nih? Gimana bukanya ya? Nggak tahu nih gimana bukanya ya. Kalau yang dilaksana ini nggak bisa dibuka kah? Dikunci gitu ya? Oh, nggak bisa dibuka teman-teman. Dikunci gitu. Dan pokoknya di dalamnya nih kayak ada subwoofer pokoknya mah tuh ya. Oke, kita coba duduk lagi di bagian belakangnya sini. Oke, ini adalah jarak dari bangku depan kita. Ini ada jarak 7 jari atau 6 jari, masih lumayan. Untuk kakinya ini masih lega, masih enak teman-teman, masih lumayan longgar juga. Cuman memang kalau disimpan kantong di sini kurang ya, kurang memadai juga gitu. Kemudian di sini masih ada dapat cup holder juga teman-teman. Dan ini kayaknya bisa mau berangkat ya. Ada bantal lehernya seperti ini, gitu. Oke, kita coba pindah lagi ke belakang kayak gini ya teman-teman. Dan di sini ada ventilasi mesin AC-nya. AC dia akan pakai Denso gitu. Nah, ini untuk bagian ininya. Dan di sini dia ada pintu tengah. Pintu tengahnya dia model swingnya, buka model swing gitu. Bukannya ke samping. Kemudian ada dispenser. Dan untuk yang duduk di sini, aduh, kejedot. Untuk yang duduk di sini nih, wah ini ya lumayan sih, lumayan juga. Tapi ya kepantok. Di sini juga ada tempat sampahnya juga ya teman-teman, begitu. Ada rumah TV dan juga pintu darurat. Nah, ini pintu darurat yang ini. Dan ini juga ada lampu leg-legnya juga nih kayaknya nih ya, tuh.
lampu-lampu ornamen dari Laksana. Oke, kita pindah lagi ke belakang. Di belakang sini ini ada 5 bangku berderet. Jadi biasanya kan 6, ini 5. Karena apa? Bangku belakangnya juga ini gede, teman-teman. Asli ini bangku belakangnya gede. Dan ini ada tirainya. Kayaknya ini ada kru yang bisa tidur di sini. Enggak sih, gak mungkin. Kita coba duduk di sini. Oke, ini kita pas depan gangway banget. Wah, ini lega banget sih untuk untuk ininya tuh. Kalian bisa selonjoran los tanpa ampun. Gitu. Dan untuk kakinya bisa napak, tapi ini nggak kesangga ya, teman-teman. Untuk si paha kita ya, segini nggak kesangga 4 jari. Sama untuk bangkunya dia apa ya, rata, flat dia, nggak ada naiknya sedikit. Kalau yang depan itu kan ada yang agak naik ya tuh. Ini dia flat bangku belakangnya, begitu teman-teman. Dan untuk di bagian belakangnya sini dia masih dapat lover AC yang kayak gitu tuh, ada lover AC, dan ini ada Twitternya juga tuh, Twitter audio. Lover AC untuk yang paling tengah ini paling cuma di sini doang tuh. Lover AC paling cuma di sini, dan udah sih nggak ada apa-apa lagi. Pokoknya ini bis incaran banget Bizek lah pokoknya mah. Karena apa, dia pakai sasis premium yang langka banget, teman-teman. Cuma ada BS Gupi doang yang pakai, sama ada satu lagi yang dia pakai itu Inobas yang single, yang ankle ya, kalau nggak salah yang 4x2 itu. Queen Blue atau apa ya karanya? Kings Blue kalau nggak salah itu. Dia pakai Inobas juga sasisnya, teman-teman, gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video Bizek nge-review si Inobas. Makasih udah nonton, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel Bizek biar Bizek makin semangat lagi bikin videonya. Makasih teman-teman semuanya, bye bye.